Sambil tua dan bagus sama. Ini juga kopi mati yang dikasih berdiri tapi ada tempat duduknya di dalam. Itu wilayahku. Jadi mereka pakai yang mereka pencuri itu pakai tali barat. 1-2 orang saja. Siapa yang bisa mewakili kita? Berapa jumlah kita semua? Jumlah kita ini berapa semua? Hah? 33 orang. Nah, dari yang 33 orang ini yang kami minta hanya 2 orang saja. Tidak banyak. Ya, tepuk tangan itu teman kita ini. Ya, seperti itu yang kita harapkan. Alat musik tradisional adalah alat musik yang dimainkan oleh nenek moyang kita pada saat itu sehingga digunakan pada saat itu. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Alat musik tradisional adalah alat musik yang berasal dari kayu atau bambu yang berasal dari daerah itu sendiri. Oke, mantap. Siapa namanya? Akhirnya Tepuk tangan untuk Ernia. Namanya? Rian Saputra Tanjung. Rian Saputra. Terima kasih Rian Saputra. Jadi semua yang telah kita sampaikan itu benar. Tidak ada yang salah. Yang namanya musik tradisional tidak hanya di Pulau Nias. Jadi alat musik yang ada di depan kita ini hanya khusus untuk daerah kita, yaitu di Kepulauan Nias. Makanya dia disebut alat musik tradisional Nias. Artinya yang diturunkan oleh leluhur kita. Mereka sebagai pencipta dan kita sebagai penerusnya. Biasanya di sana sama kita, apa saja alat musik tradisional Nias yang pernah kita lihat? Pernah kalian lihat, pernah kalian dengar? Coba apa saja yang biasa kita lihat di sana? Bom, kalau ada pesta itu kan? Nah, Somalewa pasti ada alat musik kan? Alat musik tradisional yang digunakan di sini. Apa namanya? Aramba. Terus? Paritia apa lagi? Benda. Terus? Ada lagi? Selain dari alat musik pesta adat itu apa lagi? Yang pernah kalian lihat? Roncong. Terus? Seruling. Oke. Apa lagi? Apa yang pernah kalian lihat? Biola. Oke. Selain dari itu tidak pernah kalian lihat? Tidak ada. Yang di depan ini belum kalian lihat atau sudah kalian lihat? Hah? Sudah, lalu apa ini? Angklung. Gitar. Itu sesuai dengan manfaat kegunaannya. Itu terbagi menjadi 7 kelompok. Itu ada musik religi, ada musik pesta adat, ada musik nasihat, ada musik ekspresi, ada musik berburu, ada musik nasihat dan sebagainya. Jadi ada 7 kelompok. Jadi sekarang kita belajar. Kami akan menyampaikan satu persatu dari pembagian musik ini. Yang pertama itu adalah musik religi. Artinya musik religi ini adalah musik keagamaan. Kalau sekarang biasanya kalau kita ke gereja, kalau Kristen
Itu kalau ada vokal group itu alat musik yang dipakai apa ya? Biasanya. Gitar. Ere ini adalah imam kuno, sama seperti pendeta, ustaz atau pastor. Jadi kalau dulu mereka sebut ere, kadang-kadang ere itu kita adopsi bahasa itu kita jadikan sebagai bahasa untuk memanggil para pendeta atau pastor. Namanya ere dalam Alkitab sering kita baca seperti itu. Ya. Jadi dulu kalau ere ini menyampaikan pujian ini disebut hoho. Jadi dia selalu menggunakan alat musik tradisional. Nama alat musik itu adalah forahi. Tadi di dalam ruang pameran sudah kalian lihat kan? Sudah kan? Kenapa mereka menggunakan alat musik tersebut? Karena mereka percaya bahwa permohonan mereka itu dengan menggunakan alat musik itu bisa menghantar permohonan kepada Allah. Tidak. Jadi mau lihat? Mau. Oke. Jadi kita minta lagi sama Bapak Ama Elsa dulu untuk memperhatikan kepada kita kira-kira bagaimana memukul forahi dan fahoho kalau menyampaikan pujian kepada Allah. Cara memukul pundak, jadi dipukul satu-satu, tidak cepat-cepat, disesuaikan dengan irama pokok. Jadi sekarang sudah tahu bagaimana cara memainkan alat musik kondahi kan? Sudah, oke, sudah tahu. Kita lanjut dengan alat musik ekspresi. Alat musik ekspresi ini artinya alat musik yang digunakan untuk menyampaikan isi hati, keluh kesah. Sudah biasa dinias bagi nafaluda mana bagaimana kebanyakan laut nao ramai doa, artinya tidak langsung mereka katakan apa yang mereka sampaikan itu harus dengan ramai doa berbahasa. Jadi dulu kalau ada orang yang ingin menyampaikan kata-kata hatinya, keluh kesahnya, dia tidak bisa langsung, tapi dia menggunakan salah satu alat musik. Alat musik itu disebut lagia. Ya. Pernahkah kalian dengar alat musik lagia? Tapi lagu lagia pernah kalian dengar? Ayo lagia. Tidak pernah kalian dengar itu? Tidak. Nah, itu dulu itu digunakan alat musik itu sebagai alat musik untuk menyampaikan isi hati. Duma-dumanya sojite baik ifamilia, baik sojite baik iwa. Jadi hanya melalui alat musik tersebut dia bisa menyampaikan keluhan. Jadi orang yang mendengarkan
Nyanyian yang akan dia nyanyikan dengan alat musik tersebut sudah mengerti. Natali fusionnya enak jadi faham hadiah sinangnya hadiah ngareng-ngareng betul. Alat komunikasi yang digunakan telepon, apalagi selain dari handphone, televisi kan, itu alat komunikasi. Jadi dulu mereka juga punya alat komunikasi. Mungkin adik-adik kami sudah tahu dan mengenal. Biasanya yang digantung-gantung di pos kamling itu apa namanya? Hah? Apa nama alat musik itu? Sudah digantung-gantung di pos kamling. Ada deh. Kato-kato. Dia tahu. Nggak pernah gue sih kato-kato. Hah? Jadi itu dia alat musik komunikasi. Salah satunya adalah kato-kato atau koko. Selain dari itu ada lagi yang terbuat dari bambu, namanya adalah kabulia. Kita tidak tahu apakah di sana di Sabah itu dikenal alat musik yang namanya kabulia. Itu memanggil warga Cina. Jadi kato-kato ini cara memainkannya ada dua macam. Ada pelan-pelan dan ada cepat-cepat. Itu cara memikul kato-kato. Jadi kedua ini memiliki arti. Kenapa harus cepat-cepat dan kenapa juga harus pelan-pelan. Kalau cepat-cepat artinya panggilan itu mendadak. Contohnya kalau ada kebakaran, ada yang kemalingan, jadi harus pukul cepat-cepat. Artinya diharapkan supaya cepat-cepat datang bantuan supaya masyarakat itu cepat. Kalau pelan-pelan artinya itu panggilannya tidak terlalu biasa-biasa saja. Jadi apa saja? Nah, sudah rapi rumah-rumahnya sudah membuat bawahnya, bawahnya besi walu, pas itu harganya. Nah, walau bagi gereja menakan. Kalau masih ke daki gereja, berjibun. Atau kena tuh hari itu. Ah, si mandi tahu.
ya ada alat musik hiburan kebetulan di sini banyak ya, tiga macam. Yang pertama kita masuk alat musik hiburan yang namanya doli-doli Hagita. Kenapa dia disebut doli-doli Hagita? Atau ada juga yang mengatakan doli-doli Ga. Karena diletakkan di atas bak. Makanya dia disebut doli-doli Hagita. Dulu hanya 4 gila. Alvaros, Rauna. Jadi setelah terjadi perkembangan untuk menyesuaikan supaya bisa mengikuti tangga nada, sekarang sudah disesuaikan menjadi 8 gila. Bisa menghasilkan suara mulai dari nada do sampai si ke atas. Jadi musik ini ceritanya kalau dulu digunakan oleh penjaga kebun Sosabolasa ba zilidi kan, biasanya Sosapo zilidi balaja sono sebadao ba lafaznya itulah alat musik doli-doli Hagita. Hana bala besi-besi badal untuk menghilangkan rasa jenuh. Biasanya kalau keseharian mereka pasti capek juga. Jadi enak jenuh irabu balo-baloi beta taro beta dau bano se lasa lalu si kurang duduk ya. Lo ada rumah lu yang badau dan ya di kali seluruh kita baca bumi. Kita mano ako bidania letara sokora luong meke simal ko adalah rasul saya ba rumah setiap hari itu berulang-ulang mereka lakukan hal yang sama. Jadi cara memainkannya lagi-lagi kita bisa dari Bapak Guru. Tapi sedikit kami betulkan, kalau bahasa asli kita namanya magi-mag. Ini nama asli dari musik ini. Kalau keroncong itu adalah pengaruh dari bahasa Jawa. Makanya di sana ada musik keroncong. Jadi mereka sudah badan noninya. Jadi perkenalkan musik rap. Jadi tapi rukoi dari bahasa raja. Jadi kembali itu ini dengan keroncong tawa tapi ya kita keroncong kan keroncong itu kita mengadopsi bahasa orang lain sehingga itulah yang kita kenal saat ini. Nama ini keroncong. Kita lupa bahasa asli kita bahwa ini adalah magi-magi. Apa namanya? Magi-magi. Ada yang bisa memainkan ini sama kita? Coba dulu deh. Hah? Misika ka da maifu misika. Misika. Mainkan
di urung. Ah, nice. Manu na siya. Manu na itawa nice. Hanya Kak? Raffi. David. Oke David, silakan di sini si David. Mainkan dulu sama kita. Dan yang lain mari kita berdiri. Kita nyanyi nice. Ini lebih kenal kan? Berdiri. Ada lagu simple Thailand. Atau kita uji coba dulu. Sono no manu. Oke, silakan David. Namanya Doli Gue. Nama ini kalau kita ke Nias Barat, namun kita mesti Maghrebe, Basilogi, mereka sebut Doli Gue. Tapi kalau kita ke arah selatan, Gomo atau Tengah, mereka katakan Doli Hawa. Kalau kita ke Sabo, kalau kita ke Lahela, mereka katakan di barisan atau di Kunsoi, mereka sebut Doli Gue. Tahu kalian Doli Gue? Tapi kalau orang tua kita, saya yakin mereka tahu yang mana yang disebut alam itu. Beda kalau tadi Doli lagi. Kalau sekarang Doli Gue, Doli Hawa, Doli Gue. Hanya satu alat musik memiliki tiga nama. Tentu dari setiap nama ini, kenapa dia disebut Doli Hawa dan Doli Hawa? Jadi punya arti masing-masing. Kalau namanya Doli Gue, ya karena cara memainkannya, yaitu diayunkan seperti memainkan anak-anak yang sedang duduk di atas ibu. Dan yang nama kamu dia masuk ke tempat pada nada namira badana ada so ibu. Makanya dia disebut juga tujuannya supaya kita tidak lupa bahan atau materi yang digunakan untuk membuat alat musik Doli. Ya. Kemudian Doli Hawa. Kenapa juga dia disebut Doli Hawa? Kebetulan ini dia Doli Hawa atau Doli Gue atau Doli. Di bagian tengah-tengahnya ini ada kerokan. Sudah lihat kan? Ini diibaratkan seperti mulut. Jadi setiap dimainkan musik ini selalu dihadap-hadapkan ke atas, diputar-putar. Ibarat orang yang tidak melihat jalannya. Seandainya dia jalan, dia tidak melihat jalannya, tapi yang dia lihat
Seandainya kita jalan tidak melihat ke bawah, risikonya apa? Jatuh kan? Jadi dulu alat musik ini biasanya di pondok-pondok juga mereka kampung di situ. Jadi sosa kulasa, asesenador sida. Mereka mainkan ini, mereka pukul ini. Apa tujuannya? Untuk mengingatkan nasihat orang tua. Sama seperti kita saat ini, kalau kita pergi ke sekolah, orang tua selalu mengingatkan kita, atau bapak ibu guru selalu mengingatkan kita. Nah, kamu harus belajar ya. Buat arun udah bersama imam. Naruh dua-dua dan ini harus pasal sama imam. Itu nasihat. Si manu rame beruta. Namoi lapatengin nomora moi bosa kulasa. Inoku berburu dalam sama imam, berfurba nose bosa kulasa pada dia. Beru abaya sini di kulasa kan? Itu nasihat. Jadi musik ini juga bisa menghasilkan 3 suara, ya, rendah, tengah, dan tinggi. Pernah lihat alat musik ini? Belum kan? Jadi saya mau katakan hari ini kalian sangat beruntung bisa mengenal nama-nama dari alat musik. Ya. Cara memainkannya, sama siapa lagi kita minta bantu? Sama Bapak, bantu lagi kami. Dibantu oleh Arisman, ya. Oke, terima kasih. Namanya ini alat musik dan bahannya dari batok kelapa. Ini tidak sulit membuat ini kan? Jadi dulu ini digunakan sebagai alat musik hiburan. Misalnya anak-anak yang kalau yang misalnya kalau anak-anak itu sudah ditinggalkan di rumah, biasanya orang tua terus kebun kerja. Jadi biar mereka tidak jenuh menjaga rumah, menjaga adik-adik mereka, sehingga mereka buat alat musik seperti ini dan itu mereka mainkan. Dan ini merupakan salah satu program dari sekolah ya Pak. Kalau tidak salah sudah 4 kali atau 5 kali ya program itu sudah berjalan di tempat ini, dan kami harapkan kepada anak-anak kami semoga kehadiran kalian di tempat ini tidak hanya datang saja di tempat ini, tidak ada hal-hal yang bisa kita bawa sebagai oleh-oleh dari museum pusat ini. Mungkin kalau gedungnya itu kita lihat besar, tapi saya yakin bahwa itu tidak pernah bisa kita bawa. Tiba-tiba tahu isi toba, saboda, tiba-tiba tahu masih sekolah. Jadi apa yang bisa kita bawa dari tempat ini? Ini pengetahuan. Hadiah nila dapat lahia ade, sopuna koda. Mungkin menurut dia kita baga, silakan bawa. Itulah oleh-oleh. Itulah yang tidak bisa dinilai dengan uang. Apa yang sudah kalian dengar, apa yang sudah kalian lihat di tempat ini, bisa kalian ceritakan kepada bapak ibu guru, teman-teman kita di sekolah, atau abang, adik,
kakak kita di rumah, orang tua kita di rumah. Ini yang sudah kami lihat. Artinya apa yang sudah kalian lihat di sini, kalian sudah bagi kepada orang lain, kepada saudara. Sehingga kedatangan kalian di tempat ini tidak sia-sia. Mana tahu nanti abang atau kakak kita bertanya sama kalian, apa yang sudah kalian lihat di museum ini? Mana tahu kita kalau lebih lama bang museum. Saya di lingkungan kita ini, walaupun hanya beberapa jam saja kita di tempat ini, kami yakin bahwa ada sesuatu yang sudah kalian lihat dan bermanfaat. Ya. Yang kedua, barangkali ini ada dari pagi kita sampai saat ini, kami perlu menyampaikan dari beberapa teman-teman yang ada di tempat ini dari sisi pelayanan kami. Ya, mungkin ada kekurangan, kelemahan, pelayanan kami juga di dalam ruang pameran tadi. Mungkin ada juga yang masih ragu-ragu kan dari apa yang telah disampaikan. Jadi dalam hal ini kami menyampaikan museum ini tidak pernah tertutup untuk orangnya, bahkan orang luar. Kapan saja, hari apa saja, museum selalu terbuka untuk kita semua. Bagi yang mau belajar bahasa Betawi. Museum ini bukan hanya milik satu orang. Museum ini adalah milik kita bersama. Oketa Nomonika. Jadi kami menyampaikan, seandainya ada kelemahan kekurangan kami, ya mohon maafkan. Bini faduna dulu dah akan coba sahabat. Mungkin masuk bapak main sami ke sosial kenal ni faluannya, luar berminotoro ibadah dunia. Kalau ibadahnya mai yo ya orang leter atau kemasabu bapak. Alter kemasabu tu bawa kupas. Jadi kamane nah so si Jabal Fatuna pak milik rumah badan tapi si sebenarnya pak oleh kita ma sab masih keluarga ma berkeluar. Yang ketiga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Guru. Jadi sekian saja yang kami sampaikan. Mau balik kami Yahoo. Salam museum. SMK Negeri 1 Sawah.